Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Devina Mega Utami. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai termokimia. Nah, untuk materi pada termokimia ini saya akan membahas 5 materi. Yang pertama yaitu entalpi dan perubahan entalpi. Yang kedua persamaan termokimia. Yang ketiga perubahan entalpi standar. Yang keempat penentuan perubahan entalpi, yang kelima kalor pembakar bahan bakar. Sebelum memasuki pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang termokimia, di mana termokimia ini merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau panas suatu zat yang menyertai suatu reaksi atau proses kimia dan fisika. Nah, di mana termokimia ini adalah penerapan hukum kekekalan energi dan hukum termodinamika 1 dalam bidang kimia. James Prescott Joule merumuskan asas kekekalan energi yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk energi yang satu menjadi bentuk energi yang lain. Nah, untuk yang pertama, entalpi dan perubahan entalpi. Sebelum masuk ke pembahasan entalpi dan perubahan entalpi, perlu kita mengetahui bahwa kita harus memahami sistem dan lingkungan. Nah, dalam termokimia ada dua hal yang perlu diperhatikan menyangkut perpindahan energi, yaitu ada sistem dan lingkungan, di mana sistem ini merupakan bagian dari alam semesta, di mana terjadinya perubahan energi. Nah, sedangkan lingkungan ini merupakan segala sesuatu dari alam semesta yang berada di luar sistem. Nah, untuk selanjutnya, yaitu berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sistem terbuka. Sistem terbuka ini merupakan suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan zat atau materi antara lingkungan dengan sistem. Untuk sistem tertutup, ini merupakan suatu sistem di mana antara sistem dan lingkungan dapat terjadi perpindahan kalor, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Untuk yang selanjutnya itu sistem terisolasi, di mana sistem terisolasi ini merupakan suatu sistem di mana tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Nah, untuk yang tertera di slide itu merupakan contoh dari ketiga interaksinya dengan lingkungannya. Untuk selanjutnya, ini merupakan contoh percobaan antara seng dan asam klorida. Nah, pada percobaan yang tertera di slide itu, kalor yang dibebaskan itu sebesar 60,1 kJ per mol. Untuk sistemnya yaitu logam Zn dan larutan HCl. Untuk lingkungan itu berada di luar sistem, yaitu udara sekitar, termometer, pengaduk, gelas kimia, gelas plastik sebagai insulator. Percobaan ini merupakan sistem tertutup. Untuk selanjutnya yaitu reaksi eksoterm dan endoterm, di mana reaksi eksoterm ini merupakan reaksi pada saat berlangsungnya disertai pelepasan panas atau kalor. Panas reaksi ditulis dengan tanda negatif, yaitu min 26,7 kilokalori. Untuk reaksi endoterm adalah reaksi pada saat berlangsung membutuhkan panas, ini akan ditandai dengan tanda positif. Kebalikan dari reaksi eksoterm. Untuk selanjutnya yaitu perubahan entalpi. Energi dalam yang disimpan dalam sistem tidak dapat diketahui secara pasti. Nah, di mana yang dapat diketahui secara pasti yaitu besarnya perubahan energi dari suatu sistem apabila sistem tersebut mengalami suatu perubahan. Perubahan yang terjadi pada suatu sistem akan selalu disertai dengan perubahan energi, dan besarnya perubahan energi tersebut dapat diukur. Nah, oleh karena itu, perubahan entalpi suatu sistem dapat diukur apabila sistem mengalami perubahan. Nah, perubahan entalpi ini merupakan perubahan panas dari reaksi pada suhu dan tekanan yang tetap. Nah, artinya selisih antara entalpi zat-zat hasil dikurangi dengan entalpi zat-zat reaktan, di mana delta H sama dengan HP, di mana entalpi produk dikurangi entalpi reaktan.
Nah, di sini merupakan contoh dari sistem dan lingkungan. Nah, apabila entalpi produk lebih besar dari entalpi reaktan, maka delta H bertanda positif. Nah, ini berarti terjadi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, apabila entalpi reaktan lebih besar dari entalpi produk, maka delta H bertanda negatif. Nah, berarti terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, perubahan entalpi atau delta H ini dapat diturunkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk persamaan pertama, itu entalpi sama dengan E plus W pada tekanan tetap. Untuk persamaan kedua, delta H sama dengan delta E plus P delta V. Yang selanjutnya, delta E sama dengan Q plus W. Yang selanjutnya, W system sama dengan min PQ, di mana disubstitusikan persamaan 3 dan 4 dalam persamaan 2, yang akan menghasilkan entalpi sama dengan Q. Untuk selanjutnya yaitu pada reaksi eksoterm, di mana P bereaksi dengan Q akan menghasilkan R plus Q plus X Qkal. P dan Q yaitu merupakan zat awal, R yaitu zat hasil reaksi, X besarnya panas reaksi. Nah, menurut hukum kekekalan energi yang tertera di slide akan menghasilkan delta H sama dengan min Q kekal Q kalori. Untuk yang kedua yaitu reaksi endoterm, di mana reaksi endoterm ini R akan menghasilkan P bereaksi Q min X yang berlaku H kali P plus Q min H kali R sama dengan X Qkal delta H sama dengan X. Besarnya perubahan entalpi delta H sama dengan besarnya panas reaksi, tetapi dengan tanda yang berlawanan. Untuk yang pembahasan selanjutnya yaitu persamaan termokimia, di mana persamaan termokimia ini merupakan persamaan reaksi yang menyertakan perubahan entalpinya atau delta H. Nilai perubahan entalpi yang dituliskan pada persamaan termokimia harus sesuai dengan stoikiometri reaksi. Nah, di situ ada contoh persamaan termokimia. Nah, artinya pada pembentukan 1 mol H2O dari gas hidrogen dan gas oksigen itu dibebaskan energi sebesar 285,85 kJ yang disebut dengan reaksi eksoterm. Untuk selanjutnya itu perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar ini merupakan perubahan entalpi reaksi yang diukur pada kondisi standar, yaitu pada suhu 298 K dan tekanan 1 atm. Satuan delta H yaitu kilojoule dan satuan delta H molar reaksi adalah kilojoule per mol. Nah, di sini perubahan entalpi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu entalpi pembentukan standar, entalpi penguraian standar, entalpi pembakaran standar, dan entalpi penguraian standar lainnya. Untuk yang pertama, entalpi pembentukan standar. Untuk entalpi pembentukan standar merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Nah, di situ ada contoh entalpi pembentukan standar yang tertera di slide. Untuk selanjutnya yaitu entalpi penguraian standar, di mana entalpi penguraian standar ini merupakan delta H dari penguraian 1 mol persenyawaan langsung menjadi unsur-unsurnya, atau kebalikan dari delta H pembentukan. Untuk contohnya yaitu yang tertera di slide, perubahan entalpi penguraian H2O adalah plus 286 kJ per mol. Nah, persamaan termokimianya bisa dilihat di slide. Untuk selanjutnya yaitu entalpi pembakaran standar, di mana entalpi pembakaran standar ini merupakan perubahan entalpi untuk pembakaran sempurna 1 mol senyawa atau unsur dengan O2 dari udara yang diukur pada 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Untuk selanjutnya entalpi molar lainnya, di mana ada entalpi penetralan, pelarutan, dan peleburan. Untuk entalpi penetralan yaitu
Perubahan entalpi yang dihasilkan pada reaksi penetralan asam atau H+ oleh basa OH- membentuk 1 mol air. Di mana untuk entalpi pelarutan itu merupakan perubahan entalpi pada pelarut 1 molar zat, satuan delta H pelarutan itu untuk satuannya yaitu kilojoule per mol. Untuk selanjutnya entalpi peleburan, di mana entalpi peleburan ini merupakan perubahan entalpi pada perubahan 1 mol zat dari bentuk padat menjadi bentuk cair pada titik leburnya. Satuan delta H peleburan ini sama kilojoule per mol. Untuk selanjutnya yaitu penentuan perubahan entalpi, di mana pada penentuan perubahan entalpi ini dibagi menjadi 2, kalorimeter dan hukum Hess. Di sini ada 3, kalorimeter, hukum Hess, dan energi ikatan. Untuk kalorimeter, kalau reaksi dapat ditentukan melalui percobaan dengan kalorimeter. Proses pengukuran kalor reaksi disebut dengan kalorimeter. Kalorimeter sederhana ialah mengukur perubahan suhu dari sejumlah air atau larutan sebagai akibat dari suatu reaksi kimia dalam suatu wadah terisolasi, di mana untuk rumusnya Q reaksi plus Q larutan sama dengan 0 atau Q reaksi sama dengan min Q larutan sama dengan M kali C kali delta T. Nah, di mana Q kalorimeter itu sama dengan C delta T dengan kapasitas kalor dari kalorimeter atau JK min 1. Untuk yang selanjutnya yaitu penentuan perubahan entalpi yang kedua yaitu hukum Hess, di mana hukum Hess ini berakan menjadi 3 berdasarkan entalpi delta H dari beberapa reaksi yang berhubungan, berdasarkan tabel entalpi pembentukan, dan energi ikatan. Untuk yang pertama, berdasarkan entalpi delta H dari beberapa reaksi yang berhubungan, pada tahun 1848, Germain Hess dari Jerman melalui berbagai eksperimen mengemukakan bahwa setiap reaksi memiliki entalpi yang tetap dan tidak bergantung pada jalan reaksi atau jumlah tahap reaksi. Nah, terkadang pengukuran perubahan entalpi suatu reaksi ini tidak dapat ditentukan langsung dengan kalorimeter. Nah, misalnya penentuan perubahan entalpi pembentukan standar ditentukan dengan entalpi pembentukan standar. Untuk selanjutnya, berdasarkan tabel entalpi pembentukan. Kalau suatu reaksi juga dapat ditentukan dari data entalpi pembentukan, zat-zat reaksi dan zat-zat hasil reaksi. Untuk selanjutnya yaitu energi ikatan. Reaksi kimia ini merupakan proses pemutusan dan pembentukan ikatan. Nah, proses ini selalu disertai perubahan energi. Energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan kimia dalam suatu molekul gas menjadi atom-atomnya dalam fase gas itu disebut energi ikatan atau energi disosiasi. Nah, untuk molekul kompleks, energi yang dibutuhkan untuk memecahkan molekul itu sehingga membentuk atom-atom bebas itu disebut atomisasi. Harga energi atomisasi ini merupakan jumlah energi ikatan atom-atom dalam molekul tersebut. Nah, energi ini dibutuhkan pada saat perubahan entalpi setara dengan memutuskan 4 ikatan, maka besarnya energi ikatan rata-rata CH. Nah, selanjutnya akan energi ini sebagai energi ikatan rata-rata karena 4 ikatan CH dalam CH4 itu putus dalam waktu yang bersamaan. Untuk selanjutnya yaitu kalor pembakar bahan bakar. Reaksi pembakaran ini merupakan reaksi kimia yang umum digunakan untuk menghasilkan energi, di mana reaksi yang cepat antara bahan bakar dengan oksigen yang disertai terjadinya api. Nah, bahan bakar utama yaitu bahan bakar fosil, ada gas alam, minyak bumi, dan batu bara.
Bahan bakar fosil atau minyak bumi ini digunakan dengan laju yang lebih cepat daripada proses pembentukannya. Gas sintesis diperoleh dari gasifikasi batu bara. Batu bara sebenarnya itu merupakan bahan bakar fosil yang sangat melimpah, sekitar 90% dari cadangan bahan bakar fosil. Nah, akan tetapi penggunaan batu bara ini menimbulkan berbagai masalah, antara lain menimbulkan polusi udara yang lebih hebat daripada bahan bakar yang lainnya. Nah, di samping itu juga ada keterbatasan penggunaannya karena bentuknya yang padat. Oleh karena itu, para ahli berusaha mengubahnya menjadi gas sehingga penggunaan lebih bersih dan juga luas. Hidrogen cair bersama-sama dengan oksigen cair telah digunakan pada pesawat ulang-alik sebagai bahan bakar roket pendorongnya. Pembakaran hidrogen ini sama sekali tidak memberi dampak negatif pada lingkungan karena hasil pembakarannya yaitu air. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi termokimia. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan dengan terima kasih.